jalan di dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir bersama pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh mendapatkan berkah yang daripada-Mu untuk kami dapat menyatakan bagi semua orang tentang kebenaran dan perintah dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami siap membaca firman. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, Shalom semuanya. Sebelumnya mohon maaf agak terlambat dan mungkin agak terganggu, ada suara background saya yang cukup kencang karena dekat masjid tempat tinggal saya. Baik, pada pagi hari ini dengan kasih Kristus di kesempatan ini saya akan berbagi bagi kita di dalam surat 1 Tesalonika ayat 18, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 sampai yang ke 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Baik, dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18-22 ini dengan latar belakang bahwa Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika, khususnya juga karena banyak orang-orang yang menolak Injil. Dia memberikan dorongan, dia memberikan semangat kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, karena banyak penolakan daripada orang-orang Yahudi terhadap orang-orang pengikut Kristus. Ada beberapa hal yang tujuan Rasul Paulus untuk menyatakan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Yang pertama adalah tujuan Paulus itu mengajarkan jemaat tentang kehendak Allah, perintah Allah, aturan daripada Allah, yaitu untuk bersyukur ataupun selalu kuat di dalam apa yang telah mereka dapatkan, yang mereka percayai di dalam Kristus Yesus. Yang kedua adalah mendorong jemaat agar tetap teguh di tengah penderitaan. Mereka harus hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, menunjukkan karakter hidup sebagai orang yang beriman, orang yang telah ditebus dalam Kristus, orang yang telah percaya kepada Kristus. Dan yang empat, mempersiapkan jemaat untuk siap sedia untuk kedatangan Kristus dengan harapan penuh, dengan iman yang penuh, agar mereka tetap teguh
dan kuat untuk menghadapi setiap tekanan ataupun persoalan yang mereka temui saat mereka harus mempertahankan iman. Jadi yang pertama mengajarkan jemaat tentang kehendak Allah yaitu bersyukur bahwa dalam segala hal bukan hanya sekedar anjuran tetapi merupakan bagian perintah yang dari Allah untuk kehidupan setiap orang yang percaya. Di mana kita juga bisa lihat bahwa dengan surat di Filipi juga sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan di dalam surat Tesalonika ini. Was Filipi 4 ayat 6 di mana Tuhan di situ dinyatakan janganlah hanya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari-hari ini memang kita mungkin banyak hal yang kita lewati untuk kita sampai terlupa apa yang harus kita syukuri. Entah itukah syukuri, mungkin orang selalu berpikir bahwa bersyukur itu adalah di dalam hal-hal yang membawa kita bahagia, membawa ke dalam keadaan kita yang baik saja. Tapi Alkitab mengatakan bahwa bersyukur seperti jemaat di Tesalonika dalam keadaan yang sulit saat menghadapi tekanan, saat mereka mengalami penganiayaan, juga hinaan, cibiran oleh karena iman mereka. Tapi mereka dituntut dan itu menjadi kehendak Allah di dalam surat Rasul Paulus ini kepada jemaat dinyatakan bahwa itu adalah suatu kehendak Tuhan bahwa mereka harus bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala situasi. Kelihatan mungkin sepele atau tidak terlalu menjadi bagian dari perintah Tuhan dalam kehidupan orang percaya tentang hal bersyukur ini. Tapi jelas Alkitab mengatakan bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah. Kalau perintah Allah itu sudah menjadi ketetapan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah sepatutnya dan wajibnya harus mengucap syukur dalam kehidupannya di dalam segala keadaan hidupnya. Entah itu saat dia mendapatkan jalan Tuhan yang dinyatakan bagi dia, berkat hal-hal tentang yang baik. Biasanya orang bersyukur pada situ, mengucap syukur saat dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dikabulkan oleh Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada setiap orang bahwa kita harus menjadi melakukan sesuatu ataupun menyatakan tindakan kita dalam ucapan syukur. Saat kita mengalami penderitaan pun kita harus mengucap syukur. Pada saat kita mengalami tekanan dalam kehidupan pun kita harus mengucap syukur. Seperti kita ingat kisah daripada Ayub. Saat istrinya menyatakan sesuatu kepada keadaan Ayub, dan Ayub berkata bahwa apakah kita hanya mau yang baik saja daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Apapun yang sedang dialami Ayub pada waktu itu, dia menunjukkan betapa dia bersyukur dalam keadaan apapun kehidupan yang dia alami itu. Jadi memang hal bersyukur sangat penting. Lihat dari kata bersyukur untuk arti kata pun dari Yunani menunjukkan mengartikan bahwa mengungkapkan rasa terima kasih atau memuji dan menghormati Allah. Jadi saat kita bersyukur itu menunjukkan bahwa kita menghormati Allah, kita mengikuti apa ketetapan Tuhan bagi kita.
Dan di dalam makna bersyukur ada 3 hal. Yang pertama, mengakui kedaulatan Allah, bahwa semua yang terjadi, yang sedang kita alami, itu adalah bagian dalam rencana Allah dalam kehidupan kita. Makna bersyukur menunjukkan iman, kedewasaan iman kita, bahwa kita mampu melalui semua dalam hal sukacita ataupun duka cita yang harus kita lalui. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang ketiga, bahwa kita membawa damai sejahtera. Dengan melakukan hal-hal bersyukur, mengalahkan segala kekhawatiran, dan juga menambah kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita. Apa maksud daripada mengucap syukur dalam segala hal? Saya sorot kepada ayat 18 ini untuk tentang hal bersyukur dalam kehidupan. Kita lihat di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 di sini dikatakan demikian. Dan seperti tadi saya sampaikan, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Salah satu ciri bagi orang yang bersyukur adalah bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir sudah percaya kepada Kristus, sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan menerima kasih karunia. Itu menjadi salah satu ciri bahwa kita percaya dalam segala hal karena kita menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Yang berikut di dalam hal bagaimana kita bersyukur dalam segala hal, yaitu pertama, kita melihat kehidupan dari pandangan Allah, yaitu percaya dalam segala sesuatu ada dalam kedaulatan Allah, ada dalam kontrol Allah. Kita menyatakan bahwa ada dalam rencana Allah sepenuhnya, kendali Allah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua itu selalu menyatakan, menjadi kebiasaan, menjadi model, menjadi contoh bagi semua orang bahwa kita mampu bersyukur dalam segala hal setiap waktu. Itu menjadi bagian juga dalam menyatakan kabar baik bagi semua orang. Ada menjadi ciri tersendiri bagi orang yang pengikut Kristus. Pengikut Kristus dalam hal mengucap syukur. Orang bisa melihat seperti kita mendengarkan kisah di mana penganiayaan ataupun di zaman penganiayaan yang besar, orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu, mereka disiksa, diancam, diadu dengan binatang buas, bahkan mereka juga dibakar menjadi obor untuk penerangan dan disiksa begitu dahsyat. Tetapi sejarah mencatat bahwa orang-orang Kristen pada saat menghadapi maut, mereka tetap bernyanyi dengan sukacita. Mereka tetap bersyukur, bukan saat mereka mendapatkan kasih karunia dengan kasih mula-mula dengan cinta kepada Kristus, tetapi mereka menjadi ciri, dan sejarah mencatat bagaimana orang-orang Kristen itu dianiaya, dibunuh
Untuk menghadapi maut mereka tetap bersyukur, bernyanyi bersama-sama. Itu menjadi ciri khas daripada orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kembali bahwa hal bersyukur dalam segala hal merupakan penting dalam kehidupan orang percaya, dalam segala situasi, dalam segala zaman. Dan ini menjadi formula yang utama untuk kita tetap menyatakan bahwa kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Untuk menjadi bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya. Hari-hari sekarang memang banyak sulit untuk kita bersyukur di dalam saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Pasti kita lebih banyak berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Saya rasa itu baik, tetapi Alkitab mengajarkan untuk kita tetap bersyukur. Bukan hanya memohon, meminta untuk pertolongan Tuhan, tetapi kita tetap harus menyatakan rasa syukur kita dalam kehidupan kita dan juga kepada semua orang. Menjadi ciri yang utama dalam kehidupan orang percaya. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, yang mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dengan di situ terlihat bahwa kita bersyukur, bahagia bersama-sama Allah dalam perencanaan Allah dalam kehidupan kita. Dengan rasa bersyukur kita juga dapat menghindari hal-hal yang membuat kita tidak sukacita. Dengan bersyukur di hadapan Allah, dengan menghormati Allah, tadi dari kata bersyukur artinya dalam Yunani yaitu salah satu yang menghormati Allah dan juga memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Ini sangat penting bagi kita untuk di dalam hal bersyukur bahwa telah teruji dan telah terbukti bagaimana pendahulu zaman, mulai tadi yang saya sampaikan, bahkan juga dari Ayub dan juga Paulus sendiri juga mengalami hal yang demikian. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dikatakan demikian. Pada saat waktu Rasul Paulus di dalam situasi kehidupannya dia saat jadi penjara, dia katakan gini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang dan hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada." Kita melihat betapa dahsyatnya tentang hal bersyukur. Paulus dicatat dalam Alkitab bahwa saat dia mengalami penganiayaan, bahkan juga sedang dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saya tidak tahu, tapi pengalaman kita, saya percaya dengan Tuhan, walaupun mungkin berbeda-beda, tetapi ada satu benang merah yang sama, yaitu saat kita mengalami, kalau saya sedang mengalami masalah, sering saya menyanyikan juga puji-pujian.
ada kekuatan, ada ketenangan, ada sesuatu yang membangun. Walaupun saat saya harus menghadapi pergumulan, persoalan hidup, saya mulai menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu yang sering saya dengan keluarga menyanyikan, istri dan anak-anak saya, kalau kita sedang dalam pergumulan, bahkan bukan dalam pergumulan saja, saat kita mengalami hal-hal yang baik datang daripada Tuhan, kami selalu menyanyikan "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya", dan itu menjadi pujian yang dalam keluarga saya yang kita sering menyanyikan untuk saat kita mengalami hal yang sukacita, terutama pada saat kita menggumulkan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan dengan rasa syukur itu, dengan menyatakan itu, ada kekuatan dan terbukti bahwa apa yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika ini, bahwa benar-benar itu dapat memberikan kekuatan bagi kita saat kita selalu mampu bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Yang berikut kita bisa lihat juga, yaitu di mana salah satu hal yang penting dalam mengikuti Tuhan di Alkitab mengatakan, yaitu harapan di dalam iman orang percaya dalam Kristus. Paulus mengatakan bahwa kita harus mampu tetap teguh, tetap kuat, dengan salah satu itu menjauhi segala kejahatan, hal-hal yang menghalangi rasa sukacita kita di hadapan Allah, rasa sukacita yang boleh kita nyatakan kepada semua orang. Itu kita menjauhi, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekalipun memang Tuhan izinkan hal-hal yang dalam paket yang cukup menyakitkan kehidupan kita, cukup membuat kita untuk khawatir, tapi Alkitab mengajarkan kita pada hari ini, yaitu kita harus senantiasa bersyukur dalam segala hal, segala situasi, dalam keadaan kita di hadapan Allah, dan juga kita harus mempertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan Allah saja, tetapi kepada dunia, kepada semua orang. Itu menjadi bagian ciri yang penting bahwa orang-orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang mampu mengucap syukur dalam segala situasi kehidupan dia, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan sikap, tetapi sungguh-sungguh menjadi gaya hidup, menjadi lain untuk semua orang dapat melihat bahwa Alkitab juga mengatakan bahwa kita adalah Injil yang terbuka yang dapat dilihat semua orang. Salah satu dalam kabar baik bahwa adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang mampu mengucap syukur dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupan yang dihadapi. Menjadi hal yang penting dan pertanyaan bagi kita saat ini. Dalam firman Tuhan pada pagi ini, yaitu apakah kita sudah membiasakan diri ataupun sudah menyatakan diri kita, sudah mampu bersyukur dalam setiap keadaan kehidupan kita dan setiap waktu, setiap saat. Pertanyaan kedua, di dalam situasi sulit, apakah kita tetap mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh yakin bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana daripada Allah. Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan
menjadi bagian dalam kerajaan surga. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyatakan sikap syukur dalam kehidupan kita untuk bagi banyak orang, bagi semua orang. Bagaimana kita mampu menyatakan sikap kita setiap hari kepada semua orang tentang rasa syukur kita atas kemurahan Tuhan. Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Karena hari-hari, jelas Alkitab mengatakan hari-hari saat ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi orang-orang Kristen telah diberikan rahasia kerajaan Allah itu terlebih dahulu. Di dalam Kristus, tidak ada hal yang tersembunyi lagi di hadapan kita. Diajar, dididik, dibukakan, diarahkan tiap waktu. Agar sedunia bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang kata Kristus, bahwa asal kita bukan dari dunia ini. Kita sedang dijaga oleh Tuhan, oleh karena nama Kristus. Itu hal yang dinyatakan Alkitab bagi kita. Jadi marilah kita Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menasihati, mendorong satu dengan yang lain tentang hal yang Tuhan nyatakan bagi kita, yaitu mampu bersyukur, mampu menyatakan semua ini kepada semua orang. Saya akan menutup khotbah ini dalam sedikit kesaksian tentang kehidupan saya. Singkat cerita bahwa saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya bersaudara 5 orang laki-laki dan kehidupan kita sangat duniawi. Walaupun ibu saya seorang pendeta dan dia tidak diberikan pelayanan saat papa saya rumah tangga mereka tidak baik-baik. Dan saya tidak pernah terpikir akan terpanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena jauh daripada hal yang baik kehidupan saya. Jadi waktu seketika saya tidak mampu bersyukur. Belum tahu hal bersyukur itu seperti apa. Jadi saya mengalami pergumulan yang cukup berat karena saya terbenturlah sesuatu yang membuat saya putus asa dan marah, dan saya bertanya kepada Tuhan, benar apakah Tuhan ada? Jika Engkau ada, datang, jangan hanya Engkau duduk di surga sana dan melihat keadaan saya tanpa ada pertolongan. Melalui pertanyaan itu, saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saat pertemuan itu, banyak hal yang Tuhan bukakan. Dan hampir-hampir saya tidak bisa mengucapkan lagi kata-kata selain hanya air mata, penyesalan, dan Tuhan mengingatkan semua apa yang sedang saya lakukan waktu yang lalu ataupun saat saya berteriak berdoa di hadapan Tuhan. Dan hanya mulai dari situ Tuhan mengingatkan saya di dalam Kejadian 12 saat panggilan Abraham untuk keluar. Dan semenjak itu banyak hal yang sudah Tuhan ajarkan dalam hal bersyukur. Entah mau dalam keadaan apapun yang saya hadapi, Tuhan mengajar, mendidik sampai saat ini. Benar yang kata firman Tuhan saat Petrus menanyakan apa yang kita dapat daripada Tuhan saat kita meninggalkan pekerjaan kita, saat kita meninggalkan usaha kita, saat kita meninggalkan orang tua kita,
saat kita meninggalkan ayah ibu kita, saat kita meninggalkan sanak saudara kita, saudara perempuan, saudara laki-laki, semua itu akan Tuhan balaskan. Dan saya belum tahu ayat itu saat percaya kepada Tuhan, tapi saya alami terlebih dahulu pertolongan Tuhan. Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan yang nyata. Setelah itu baru saya belajar membaca Alkitab kembali, baru saya tahu ternyata ada firman itu, dan itu dinyatakan sungguh-sungguh. Saya sampai saat ini saya belajar terus kepada Tuhan tentang rasa syukur. Betapa baik saya bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya tahu, dari bermacam daerah, terutama yang ada di Kota Padang pun. Tapi mereka menjadi orang tua saya, menjadi saudara perempuan saya, saudara laki-laki saya. Dan itu hal-hal yang luar biasa yang saya alami. Dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita telah dipilih oleh Tuhan, telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga, tidak ada satu alasan pun kalau kita tidak mampu untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan selalu hadir dalam segala musim hidup kita. Itulah Kristus. Dia Allah yang setia. Dia telah berjanji untuk menyatakan kasih, yaitu menyertai kita sampai zaman ini berkesudahan. Itulah yang menjadi bagian kehidupan kita. Itu kesaksian yang boleh saya sampaikan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba telah boleh menyampaikan, belajar bersama-sama tentang sebagian daripada firman-Mu, surat daripada hamba-Mu Rasul Paulus kepada jamaat di Tesalonika, tentang hal bersyukur, tentang hal-hal menjauhkan diri kami daripada hal yang jahat. Terima kasih Tuhan atas kemurahan, untuk selalu mengingatkan kami untuk teguh dan mampu untuk menyatakan rasa syukur kami, menghormati segala kehendak-Mu, menghormati segala ketetapan perintah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk urapan dan lawatan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin.